Biar nanti dia bisa melihat apa yang dia lakukan, tak tinggikan. Ya, bisa mundur lagi, Pak. Ya. Kayaknya di sini. Di sini enggak? Oh enggak, tambah gimana? Masih licin. Oh gini, yo. Mana? Dina. Namamu siapa? Lisa. Lisa minyak ya. Lisa. Amit ya. Santai aja, udah sering aja. Awal mula tak latih dengan total pola gerak. Nama tahu? Pokoknya gerak, total pola gerak itu kanan kiri bergerak bareng ini. Ya. Nah, saya di mana? Saya di sini. Supaya saya akan membantu. Yuk, sebentar Pak. Oh ya, pot. Yuk gerakkan, angkat. Dua-duanya gini. Sorry. Ini angkat. Ini ya. Yuk angkat. Oke. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Pokoknya gerak dulu. Setelah itu tak tingkatkan. Yo, seperti tadi, setinggi ini saja, nyentuh tangan saya. Bagus, turunkan. Angkat lagi sampai nyentuh. Ya, turun. Saya gunakan penglihatan dia, telinga dia untuk angkat dan sentuhan. Karena kalau nggak begini, dia main gebras rakaruan. Paham ya? Yo, sampai ini. Oke. Kalau ini sudah bisa dilakukan, maka tak rombak. Sentuhannya tak hilangin. Ya setinggi ini. Stop. Nah, lagi. Stop dulu, stop, turunan dikit. Iya, sedikit kita naik lagi. Kurang pas. Turun dikit aja. Iya, bagus. Nah, seperti itu. Kalau kurang ya kita kasih apa-apa. Oke, ini lengan ya, untuk lengan. Total pola gerak sudah. Ya. Kita ikuti akhirnya dengan single. Sekarang yang kanan saja yuk, angkat. Turun. Angkat lagi sampai segini, turun. Angkat sampai nyentuh tangan saya. Iya, turun. Itu ya. Yuk setinggi ini. Kebacakan kurangi dikit. Iya, bagus. Turun pelan-pelan saja. Iya. Nah, gerakan pelan itu jauh lebih sulit. Kenapa tadi saya katakan Muhammad Ali itu jalannya jadi pelan? Iya, nah dia harus mikir mana yang mau melangkah dulu. Dilatih konsentrasinya luar biasa. Awal mula dia nggak bisa apa-apa, hanya berbaring saja. Nggak bisa menikmati kekayaan yang dia dapat dari bertanding dulu. Karena itu tadi dia kena par. Tak pernah dapat, tak latih 2 kali, nggak punya semangat, saya langsung mengundurkan diri. Karena tanpa semangat nggak mungkin bisa berhasil. Kita kan cuma ngelatih, intinya kan dia. Kalau dilatih nggak mau dilatih kan, ya kan? Setelah ini oke, saya bisa kembangkan ke mekanisme refleks tegak. Ya, sekarang duduk. Itu aja di sini. Sekarang ini kita lakukan proses tegaknya. Saya dorong harus bertahan ya. Tahan di sini. Ini saya dorong ke kiri, dia bertahan. Stop dulu. Kita ulangi. Stop dulu. Kita ulangi. Nah, ini mekanisme refleks tegak, saya bangun dulu. Kalau enggak dia tuh duduknya melengkung rakaruan, kadang melorot tiba sendiri dari kursi, itu biasa, itu Parkinson. Di Indonesia memang enggak banyak, tapi karena kadang enggak digagas itu ya. Itu di negara-negara maju itu Parkinson itu memang banyak banget dijumpai. Orang-orang sudah tua dan pada kena Parkinson. Sekarang saya tarik ke kanan, tahan bang, nanti ke kanan. Lemas, tahan lagi, lemas. Praktek tegak itu dibaguskan untuk membangkitkan perangnya ini. Sekarang saya tarik ke belakang, tahan, kendor, tahan, tahan.
Saya dorong ke depan, tahan, tahan. Oke, nah itu contohnya membaca refleks tegak. Setelah mampu refleks tegak, ya kan, mekanisme stabilisasi. Anda tahan badannya, kedua lengan diangkat setinggi tangan saya. Nah, ini sudah stabilkan badan ini dia. Turunkan, iya, angkat lagi, iya, turunkan. Jadi dia berusaha menstabilkan badannya, sementara tangan depan. Waktu seperti ini, center of gravity kan geser, ya kan? Karena bebannya ditarik ke depan, sehingga dia akan berusaha menstabilkan badannya supaya tidak ikut jatuh ke depan. Itu tadinya gitu. Ini masih cross ya namanya, belum sampai ke fine motor. Lagi angkat ini, stop dulu. Bisa kita kombinasi ke semakin sulit. Yang kiri saja segini, yang kanan ke samping ini, yang ke samping. Nah. Oke, kiri turun, ya, kanan turun. Kiri naik, kanan naik, kiri turun, kanan turun, kiri naik, stop, kanan naik, kiri turun, kiri naik, kanan turun, lagi, ya, mulai kita pecah konsentrasinya, ada mikir dua tangan, itu susah banget, ya, ini contohnya gitu. Bisa kombinasi yang lain, banyak banget. Bisa kita pakai yang lain, yang mudah dulu contohnya menggunakan sentuhan. Anda gerakkan tanganmu ya dari sini, telusuri, bentar dulu, telusuri sampai atas, balik lagi ke sini. Yuk, dia balik. Ini dia menggunakan penglihatan juga menggunakan sentuhan. Ya. Yuk lagi, angkat, turunkan, naik lagi. Ini nanti kalau fase suhunya susah, ya, nggak seperti yang lu lihat. Kalau udah bisa, kombinasi gerak yang lain. Geraknya sekarang tak kasih angka nanti. Satu di sini ya satu ke jari tengah, dua ke pergelangan, tiga ke tengah-tengah lengan bawah, 4 ya 5. Itu bisa kita tandai itu boleh. Orang-orang apapun sama kursi ya. Ini ya 1, 2, 3, 4. Dimana di sini? Yuk, tunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ngarah ke motorik halus. Anda, karena ada poin itu namanya, tunjuk suatu titik. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Masih urut itu mudah, nanti bisa diacak. 3, 1, 4, 2, 5, 3. Diacak begitu. Terus semakin dia konsentrasikan, diacak-acak kan. Nah, kalau ini bisa dia normal kok. Normal enggak? Normal. Nanti ada normal, saya enggak normal lupa, malah saya takut ya, saya salah. Normal. Ya, yangmu orang mana?
namanya. Tapi bukan Batak. Jangan bukan Batak. Saya asli Medan Batak. Medan itu tempat itu saja. Oke, ini contoh. Paham ya? Unjuk. Jadi unjuk ini sudah pakai sentuhan tapi terfokus. Itu fine motor. Kalau tadi yang begini menelusuri ini masih gross motor. Paham ya? Anda bisa main banyak lagi fine motor itu. Contohnya nanti ini ya. Nah, tunjuk. Ini juga fine motor. Ya kan? Anda pakai alat bantu juga boleh. Ya duduk sini. Misalnya ke sana, pakai motor. Nanti bikin gini. Pakai puzzle boleh. Nah, puzzle itu paling bagus tuh. Puzzle itu latih koordinasi dan kognisi. Kalau Anda nih punya anak kecil, mainannya puzzle, cuma mainannya HP. Gini sepuluh HP. Ya, yurung ngerti apa-apa kayak HP. Ya. Anak saya itu boleh kamu punya HP setelah mahasiswa. SMA dia beli, saya tak kasih. Berikan sing murahan aja. BlackBerry waktu itu. BlackBerry murah kok? Mahal. Waktu itu paling aku minta selembar. Sulaiman. Oh iya, minta izin bapak Pak tidak boleh orang. Angel iya. Bocah kok gembeng tenan. Contohnya ini ya. Yo, ini masang ke kotak-kotak itu. Nah, motor ini. Gak motor? Contoh, ini yang lebih mudah dia lakukan, taruh benar. Yo, ambil. Nah, yo, tangannya ditaruh. Masih mudah, Bang? Kalau Anda mau mempersulit, gampang lagi. Gimana caranya? Tidak duduk nanti. Kalau duduk udah canggih, sekarang tangannya harus diangkat. Nah, taruh lagi. Yo, ambil gini, angkat tinggi, baru ditaruh begini. Gitu, yo. Nah, ini sulit ini bagi orang dengan kelainan loh ya. Kalau ini kan normal. Oke, ini contoh. Boleh Anda nomori 1, 2, 3 sebagainya ke nomor 1, nomor 5, wacak-wacak itu boleh. Itu semakin dikomplekskan, tapi itu butuh waktu yang lama. Jangan berharap ini sekali baru tadi bisa 1 tahunan. Ya. Karena sistem kita tidak menerapi sistem pusat koordinasinya, tapi kita melatih menggunakan indera lain untuk mengganti. Karena pusat koordinasi kalau sudah rusak ya sudah selesai. Itu loh masalahnya. Sehingga kita mengaktifasi yang lain. Teori sekarang kalau di kortek itu masih mungkin yang kita kenal namanya plastisitas. Sehingga sebenarnya kita juga bisa menggunakan sel otak yang lain yang selama ini belum dipakai.
Teori mengatakan sak pinter-pinternya manusia itu paling banyak cuma menggunakan sekitar 25 sampai 40% otaknya. Sisanya cadangan. Orang dengan IQ yang sangat tinggi itu maksimal dia pakai cuma 40%. Ya 60% itu cuma cadangan otak itu. Karena apa? Otak itu sekali rusak nggak bisa diperbaiki. Kita bisanya mengaktifkan yang cadangannya. Nah celakanya kalau cadangan itu sudah lama tidak aktif ya susah diaktifkan. Itu celakanya. Itu ya paling enak ya digoreng wae otak-otak. Itu ya, ini contoh lagi. Yuk berbaring lagi. Nah, tadi di lengan, sekarang tungkai. Ya, gerakkan tungkai, angkat gini aja, serah dua. Ya dua-duanya bareng. Ya, luruskan, tarik, lurus, tarik, lurus. Nah, dia masih menyentuh ini kan masih bisa merasakan enak. Oke, setelah itu angkat satu, turun, angkat, turun. Dia tuh suruh angkat nggak langsung angkat, susah banget saya bantukan angkat, turun kan gitu. Karena ngirim maunya itu ngangkat, tapi koordinasi tidak berfungsi sehingga nggak terjadi. Ya angkat setinggi ini ya turun, lagi, ya turun dan seterusnya. Tingkatkan nanti, taruh di sini, angkat. Telusuri tungkainya. Nah, turun lagi, balik. Yuk. Telusuri, turun, balik. Ini contoh tadi bisa. Itu ya. Setelah ini mampu, duduk. Tadi sudah mampu, sekarang duduk begini, sekarang gerakkan tungkainya yuk. Ya, lurus. Gantian, kanan kiri. Ya, ini bisa kita bangkit dan rapet tegak, lengan kita taruh di belakang untuk menyangga badannya. Yuk. Yuk. Gantian. Iya, setelah itu mampu, kita bisa dengan yang lain tadi, tunjukkan sini, 1, 2, 3, balik. Itu ya, yuk. 1, 2, 3, balik. Dan seterusnya. Oke, setelah itu pada posisi ongkang-ongkang, turunkan ke sana, ongkang-ongkang. Nah, ke sini kurang mepet banget. Kaget, nggak apa-apa, jatuh kamu badannya tebel aja kok, nggak mungkin fraktur, cuma remuk. Apa patah ya? Enggak, kamu tuh enggak patah. Gerakkan. Ya, kita digerak-gerak aja, bebas. Di total pelageran, saya nggak mikir pakai ubah gitu ya. Nah, setelah dia bisa gerak-gerak ya gerak aja. Begitu setelah gerak-gerak bisa stop. Nah, sekarang setinggi ini, tentukan. Ya, turun. Lagi. Turun. Oke. Ya kanan saja. Ya. Lagi. Iya, dan seterusnya. Oke. Setelah itu ke posisi berdiri, ya turun. Stop. Nah, pada posisi berdiri ini kita mau latihnya untuk gerak, maju dikit. Selalu kita berdiri di belakangnya ini untuk memberi dia proteksi, dia merasa aman gitu ya. Ada kita gitu ya. Langkah kanan. Ya, balik. Kiri. Balik. Kanan. Balik. Kiri. Balik ke samping kanan. Balik. Samping kiri. Balik. Oke, duduk lagi. Turun. Ya, di sini ngalamun no. Orang krungune Quran, bisa. Kita baca berita hari ini itu apa gitu. Omset pertokohan di Jalan Kiai Mojo Meros.
dana bantuan sekolah untuk mahasiswa Poltekkes Surakarta. Dan ternyata akan dicairkan bantuan uang kuliah bagi mahasiswa Poltekkes Surakarta sebesar UKT-nya. Ternyata bantuan tadi berasal dari orang tua masing-masing. Bertanya api-api mana? Sekarang saya boleh pakai gambar, coret-coretan gitu ya. Nah, ini tak gambari dulu. Ini misalnya kita gambar telapak kaki, kita kasih kode AB dan angka itu ya. Ini ya, contohnya ini ya. Yuk berdiri. Bentar, Pak. Kiri di A, kanan di B. Nah, itu ya contohnya. Sekarang kita minta B ke angka 1. Balik. B1 balik, B2 balik, B3 balik. Contohnya itu ya. Boleh Anda pakai alat berbahan kurang berapa banyak Pak, banyak aku ya orang tegel tak sing ngopi satu orang satu bendel ngono kan lumayan. Rampung kuliah tak kumpulke kan nanti dodol jualan itu apa namanya? Masuk apa nih? Nasi kucing. Rosok ya kan lumayan ya. A3 balik, A3 balik, A2 balik, A1. Nah, A1 udah berlaku tadi lah. Contoh ya. Setelah itu dia sudah oke, mulailah kita latihan ADR. Berjalan misalnya, oke, Mbak. Kita ambil dulu. Kan pakai temanku. Ya sini Pak. Kamu berjalan setiap dua kaki itu harus di satu B. 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Langkah dulu, jangan kesah-kesah ya sini ya. Yuk, langkah. Ya. Ya. Lagi. Oke, ini yang mudah dulu saya ya. Lagi. Ya. Sekarang putar satu ubin satu kaki. Ayo. Ya, pelan-pelan saja. Ya. Oke. Itu posisi yang bagus ini. Sekarang tolong ini mundur sidik. Yang belakang. Yang sana mundur. Kamu jalannya di garis. Yuk. Pelan-pelan aja. Ya, di garis. Itu ya. Dan seterusnya selesai. Makasih Mbak. Itulah contoh dari latihan rank